Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini di episode yang ke-13 kita dapat berjumpa kembali. Kepada para pemirsa yang setia menyaksikan channel kami PIK TV, semoga dimanapun Anda berada diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, di tengah-tengah kita sekarang ini sudah ada narasumber yang sudah sangat kita kenali sekali, yaitu Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basori, pengasuh pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang. Matanallahu bituli hayati syarifah. Marilah langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Mbak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Semoga Pak Kiai sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Dan tetap semangat dalam membimbing kami semuanya. Alhamdulillah. Pak Kiai, saya ingin bertanya. Di kalangan masyarakat, banyak orang tua yang ingin merayakan ulang tahun anaknya dengan sangat meriah. Yang saya tanyakan, bagaimana cara merayakan ulang tahun yang benar menurut pandangan Islam? Merayakan ulang tahun yang benar itu ya. Kalau menurut pandangan Islam ya sulit ya. Tapi kalau ulang tahun yang baik gitu, kalau tanya sama saya ya, kira-kira ulang tahun yang baik dan dapat pahala begitu ya. Bahwa pertama, orang merayakan ulang tahun itu hukumnya mubah, boleh, begitu. Ini bukan perintah agama. Merayakan ulang tahun itu bukan perintah agama secara langsung. Seperti misalnya sholat, zakat, itu kan perintah agama. Tapi kalau merayakan ulang tahun itu adalah sesuatu yang mubah. Contoh sesuatu yang mubah itu ya, kita makan jam berapa, misalnya sarapan, mau pilih jam 6:30 boleh, sarapan jam 8 juga boleh. Itu namanya sesuatu yang mubah. Memang sesuatu yang mubah itu kalau diniati mencari pahala, ya dapat pahala. Tapi kalau sesuatu yang mubah diamalkan tanpa ada niat, ya enggak apa-apa, enggak dapat dosa, enggak dapat pahala. Ya, demikian juga kalau kita bicara ulang tahun itu sesuatu yang mubah, hukumnya boleh-boleh saja. Tapi kalau kepingin ulang tahun yang berkualitas dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, maka pertama niatnya adalah tasyakur kepada Allah SWT. Ya, istilahnya kita tasyakuran atas kelahiran, ya, itu maka mendapatkan pahala. Karena orang bersyukur kepada Allah kan dapat pahala gitu ya. Itu namanya diniati untuk ibadah. Yang kedua, tata cara melaksanakan ulang tahunnya itu tidak boleh keluar dari kaidah syariat. Gitu ya. Maka ulang tahun ini menjadi berkualitas. Tapi kalau ulang tahun yang dalam isinya itu mengandung konten kemaksiatan, misalnya ulang tahun mengundang penyanyi dangdut erotis misalnya, ini ulang tahun yang mendapatkan dosa. Tapi kalau ulang tahun kemudian mengadakan khotmul Quran, ini ulang tahun saya sekarang mengadakan khotmul Quran, maka nilai ulang tahunnya ini jadi nilai ibadah. Sudah niat syukur kepada Allah SWT ya, bersyukur. Kemudian diisi dengan khotmul Quran. Atau mengundang grup sholawat Nabi, kan banyak ya di masyarakat. Jadi mengadakan ulang tahunnya dengan mengundang grup sholawat Nabi. Maka kontennya ini konten baik, konten ibadah.
Otomatis niat ulang tahun yang bersyukur kepada Allah dengan konten yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa melaksanakan atau merayakan ulang tahun seseorang itu hukumnya jawaz. Boleh-boleh saja ya. Tapi kemaslah ulang tahun itu yang tidak melanggar syariat. Sekarang gimana kalau ada ulang tahun dengan ada kue bolunya gitu. Kue bolu juga ya jaiz saja, jawaz. Artinya boleh-boleh saja. Asalkan tidak ada gambar-gambar yang diharamkan. Gitu ya. Atau kue bolunya misalnya diberi arak, jadi haram jadinya. Paham ya? Atau diberi nilai-nilai yang milik orang non-muslim. Lambang-lambang, jadi haram. Kan begitu? Ya. Tapi kalau biasa-biasa saja, yang umum-umum saja, tidak apa-apa. Nah, sekarang ada kue bolu tulisannya, bahasanya happy. Happy itu kan bahasa Inggris. Ditambah dengan milad. Miladnya bahasa Arab. Tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Atau mengadakan tumpeng. Ya tumpeng tidak masalah, itu kan makanan saja. Ya, tapi tumpengnya jangan ada kemudian logo-logo yang di situ menjadi milik trennya non-muslim. Orang penganut agama lain jangan. Tapi yang biasa-biasa saja lah. Ini makanan begitu ya. Ya umum-umum saja, nggak apa-apa. Ya. Apalagi kalau misalnya setelah mengadakan itu mengundang keluarganya atau handetolannya, tidak apa-apa. Loh, bagaimana kalau ulang tahun dengan menyanyi? Tergantung lagunya apa. Ya, kalau lagu Mabruk Alfa Mabruk, tidak apa-apa. Ya, atau apa? Panjang umurnya, tidak apa-apa. Tapi andai kata ini dirangkai dengan lagu-lagu yang lagu-lagu itu bernilai suatu hal yang tidak senonoh, maka menjadi tidak boleh. Atau lagu-lagu itu diambil dari lagu-lagu khasnya non-muslim, tidak boleh jadinya. Kalau lagu-lagu biasa tidak apa-apa. Termasuk ulang tahun Republik Indonesia, HUT ya. Hari ulang tahun Republik Indonesia dirayakan. Boleh apa enggak boleh? Boleh, enggak apa-apa. Loh, pakai lagu. Ya lagunya Indonesia Raya kan enggak apa-apa. Indonesia dan seterusnya. Enggak apa-apa. Ya, tapi kalau pakai lagu-lagu yang isi lagunya, konten lagunya itu bermaksiat kepada Allah, menjadi haram. Paham ya? Itu terkait dengan ulang tahun ya. Itulah jawaban saya. Pak Kiai, bagaimana hukum menabur garam di sekeliling rumah dengan tujuan agar terhindar dari gangguan jin karena di rumah itu ada yang baru melahirkan? Suatu rumah ada seorang ibu yang baru melahirkan gitu ya. Kemudian keluarganya atau suaminya menaburkan garam di sekeliling rumah. Tujuannya agar tidak diganggu jin gitu ya. Boleh apa tidak boleh? Pertama begini, jin itu adalah makhluk, memang ada ya, di dalam Al-Quran juga ada. Dan makhluk ini tidak mempunyai raga. Makhluk ini berupa makhluk astral istilahnya ya. Tidak punya raga. Mungkin lebih mudah, walaupun tidak sama itu sejenis rohnya manusia itu kan tidak punya raga ya. Roh itu diciptakan oleh Allah tanpa raga, kemudian oleh Allah SWT setelah janin ini berumur sekian, baru roh itu dimasukkan kepada raganya manusia. Jadi kalau kita ketemu roh itu gimana? Bisa enggak kita bersalaman dengan roh? Ya enggak bisa, karena roh itu bukan raga. Gitu ya. Jin juga begitu, bukan raga. Namun ada jenis-jenis barang, gitu ya, jenis-jenis barang atau situasi yang disenangi oleh jin. Senangi oleh jin. Namanya makhluk.
Jadi boleh saja senang kepada sesuatu. Lah, namanya makhluk yang bisa senang juga tentu bisa benci, tidak suka. Ya, nah, misalnya saja begini, kita contohkan makhluk yang lain. Kita bicara kucing misalnya. Kucing itu tentu senang kepada sesuatu tapi juga benci kepada sesuatu. Benci itu nggak suka maksudnya ya. Kalau kucing, kalau dikasih ikan pasti dia senang. Ya, ikan hidup itu, ikan apa namanya, ikan laut atau ikan sungai itu ya. Itu senang dia. Berarti kucing itu senang ikan gitu. Tapi kucing itu nggak senang air secara umum ya. Secara umum kucing itu kalau kena air dia lari. Berarti kucing itu badannya nggak mau kena air, lari. Begitu ya. Jadi semua makhluk itu ada yang disenangi, ada yang dibenci gitu. Tentunya juga demikian dengan jin. Jin itu senang kegelapan. Tempat-tempat gelap itu senang dia. Maka kalau kita mempunyai rumah kosong, sebaiknya jangan digelapkan terus. Kasih satu lah lampu yang hidup. Begitu. Walaupun 24 jam hidup tidak masalah. Kalau rumah itu rumah kosong jarang ditempati. Ya, rumah kosong jarang ditempati. Maka sebaiknya dikasih lampu. Khususnya kalau malam hari. Kenapa? Karena jin itu kurang suka dengan tempat-tempat yang terang. Begitu. Sebaliknya jin itu paling senang dengan tempat-tempat yang gelap. Maka itu image-nya kita masyarakat, kalau kita sendirian pergi ke tempat pekuburan di malam hari, maka kita akan ketemu hantu. Sebenarnya hantu itu jin maksudnya. Kenapa kok di makam pekuburan diyakini ada hantunya atau jinnya? Karena kalau malam tempat pekuburan umumnya adalah gelap. Kecuali taman makam pahlawan di tengah kota. Tidak menakutkan ya. Karena apa? Tempatnya biasanya dikasih lampu. Ringkas cerita, jin itu benci kepada tempat yang terang, dan senang terhadap tempat yang gelap. Nah, gimana hubungannya dengan garam? Garam itu adalah satu bahan yang mempunyai daya. Begitu. Seperti juga kalau kita bicara minyak kayu putih, dia kan punya daya ya, minyak kayu putih. Apa dayanya itu apa? Atau suatu kekuatan. Bukan mistis ini, bukan. Minyak kayu putih itu kalau kita taruh di sini ya, usapkan atau oleskan di sini, maka dia akan bisa merasuk baunya. Kan gitu kan? Ya. Garam pun mempunyai sesuatu kekuatan pada dirinya itu. Lah, kekuatan yang ada pada garam itu tidak disukai oleh jin. Minyak wangi sekarang. Minyak wangi itu kalau diletakkan atau dioleskan, itu kan ya namanya harum kan. Biasanya menyebabkan kita ini suka. Paham ya? Jadi bukan mistis. Bukan kita bicara mistis. Minyak wangi, air. Ya, kita bicara minyak wangi yang ada bau. Paham? Tatkala kita dekat dengan minyak wangi yang sudah dioleskan di luar gitu, kita akan senang. Tapi mohon maaf ini, kalau air comberan ya yang bau, maka secara otomatis kalau dia tumpah di satu tempat dan kita dekat situ, kita merasa tidak suka. Bukan mistis ini. Paham? Jangan bicara mistis di sini. Tapi karena baunya itu, maka kita sebagai orang ini gak suka, kita menghindar. Nah, garam ini termasuk sesuatu yang tidak disukai oleh jin. Begitu. Ya. Dengan berbagai macam argumentasi yang ada, sebagian orang juga meneliti. Dan garam ini juga tidak disukai oleh beberapa hewan. Begitu. Ya, yang tentu ada jenis-jenis tertentu. Sudah. Nah, disinilah mengapa sebagian orang meyakini kalau rumah itu dipageri dengan garam, maka jin tidak akan masuk. Ini bukan mistis. Kenapa? Ya karena jinnya tidak suka melewati garam tersebut. Barangkali seperti gitu ya. Kalau ada rumah ternyata di situ ada bau bangkai, maka manusia mana yang suka masuk ke dalamnya?
Bukan karena mistis ini ya. Bangkainya apa saja, mau bangkai anjing, mau bangkai ayam, bangkai tikus, tidak harus jasad atau mayat manusia yang menakutkan, tidak. Tapi tikus mati gitu aja kan tidak suka kita masuk. Begitulah kurang lebih. Karena makhluk itu juga menyenangi sesuatu dan juga membenci sesuatu. Intinya bahwa kalau ada orang dalam rumah itu yang hamil, sebagaimana ditanyakan, kemudian suaminya atau keluarganya menabur garam di sekeliling rumah, boleh apa tidak boleh? Ya boleh, tidak apa-apa. Gak ada nilai mistis itu ya. Ada suatu hal yang lumrah saja. Misalnya lagi, gimana kalau kita punya rumah, mungkin istri kita atau keluarga kita sedang hamil atau punya anak, biar tidak dirampok misalnya gitu. Ya mungkin sekeliling rumah bisa dipasang alarm, kan takut malingnya kan ya. Gitu seperti itu ya. Jadi biasa-biasa saja, boleh-boleh saja. Jelas? Baik. Pak Kiai, sebagaimana yang kami ketahui, jenengan adalah murid daripada Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Yang saya tanyakan, apa thariqahnya beliau? Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mempunyai banyak sanad thariqah. Thariqah Mu'tabaroh itu banyak sekali ya. Yang saya tahu seperti misalnya yang Mu'tabaroh At-Tijani, Asyadzili, Naqsyabandi dan lain sebagainya. Banyak. Al-Idrisi, banyak ya. Belum lagi Abuya mempunyai sanad mutasil kepada imam-imam yang luar biasa semacam pengarang wirid sakron, itu Abuya punya sanad mutasil. Kepada Imam Nawawi, yaitu Azkar Imam Nawawi, Abuya punya sanad. Ya, ada Hizib Nawawi kan ada kan. Itu juga termasuk nilai dari thariqat sebenarnya, zikir-zikir itu ya. Begitu banyak sekali. Dan ada kitab namanya At-Thali'us Sa'id karangan Abuya, di situ diterangkan tentang sanad Abuya terhadap imam-imam dan juga kepada thariqah-thariqah, dan Abuya masih punya kitab yang lain yang berkenaan dengan sanad beliau. Hanya saja kami di pesantren di Mekah waktu itu yang diajarkan dalam berthariqah itu adalah ad-da'wah wat ta'lim wat tarbiyah, atau ad-da'wah wat tarbiyah wat ta'lim. Kita dianjurkan di kalangan murid-murid Abuya, khususnya yang tergabung dalam Hay'a As-Sofwa, satu alma mater ya, perkumpulan alma mater Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu senantiasa kita mengatakan bahwa kita mengikuti thariqah yang diajarkan oleh Abuya kepada kami, gitu ya, yaitu ad-dakwah. Kita dianjurkan untuk ikut berdakwah. Berdakwah itu ya termasuk dakwah di mimbar-mimbar, seperti di majelis taklim, atau juga ceramah-ceramah, atau khutbah Jumat, itu dakwah. Ya, itu yang dengan lisan, atau dakwah dengan tulisan, lisan dan tulisan, mengarang buku, mengarang artikel, mengarang kitab, banyak. Saya dan kawan-kawan alumni Mekah itu banyak yang mengarang, itu namanya dakwah lewat tulisan. Ya. Nah, kemudian at-tarbiyah, yaitu mendidik para santri. Mendidik dengan mengajar itu ada sedikit perbedaan. Ya, kalau mendidik itu adalah mengurusi. Bahkan biasanya kalau mendidik itu tidak perlu ada kitab. Tanpa ada kitab, mendidik namanya. Saya contohkan misalnya begini ya. Misalnya mendidik. Kalau mengajar itu saya contohkan, misalnya saya mengajarkan, ayo kamu saya ajari matematika ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, itu namanya mengajar. Ya, kalau mendidik tidak begitu. Mendidik itu memperhatikan. Misalnya, ini mohon maaf ya, contohin misalnya. Oh, ini kamu kalau berpeci ya jangan terlalu begini ya, maaf ya, jangan terlalu begini. Gak bagus itu. Ya, maka orang berpeci yang bagus itu yang normal, diangkat begini. Nah, ini namanya bagus. Itu tarbiyah. Paham ya? Namanya tarbiyah. Ada santri yang kadang-kadang itu kalau duduk nyantai dia tangannya begini.
diginikan, disatukan ya. Ini kalau bahasa Jawanya apu rancang. Nah ini diyakini bahwa pertama kali makhluk yang menyatukan jari jemarinya begini ini adalah iblis tatkala turun dari surga, tatkala diusir. Maka seorang murabbi ya, itu kalau melihat ada santri atau siapa saja lah itu yang di dekatnya lagi begini itu, maka dikasih tahu, tanganmu jangan dikebenikan, makro tidak boleh, gini aja. Nah, itu namanya tarbiyah, memberi contoh. Ya, bukan ilmu yang sifatnya langsung 1 tambah 1 sama dengan 2 tadi itu. Sudah, jadi dakwah sudah ya, kemudian tarbiyah sudah. Sekarang lanjut dengan taklim, yaitu mengajar kitab, mengajar nahwu, mengajar fikih, ya begitu namanya apa? Taklim. Termasuk juga mengajar keilmuan yang lain-lain. Nah, sekarang kita mengadakan tanya jawab ini juga namanya taklim, sekaligus tarbiyah, begitu. Dakwah juga mengandung dalam konten yang kita lakukan sekarang ini. Ya, karena disiarkan di medsos itu namanya dakwah. Paham ya? Karena yang ditanyakan adalah hal-hal tentang kemasyarakatan, namanya tarbiyah. Karena yang ditanyakan ini terkait dengan ilmu agama, seperti hukum, boleh atau tidak boleh begini dan itu. Itu namanya taklim. Paham? Itulah yang senantiasa oleh Abuya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki disampaikan kepada kami murid Abuya, sehingga kami memahami bahwa thariqah Abuya yang diajarkan kepada murid-muridnya adalah ad-dakwah, wat-tarbiyah, wat-ta'lim. Begitu. Apakah Abuya mengikuti torekot-torekot seperti Naqsyabandi atau torekot seperti Al-Idrisi? Maka saya terangkan, banyak ahli torekot tatkala saya mondok di Mekah itu, imam-imamnya, mursyid-mursyidnya datang ke Abuya. Mereka juga mengamalkan torekot itu di depan Abuya dan Abuya ikut bergabung untuk menghormati mereka. Begitu. Ya, dan kami juga sering mengikuti satu torekot yang saat itu diamalkan di pesantren tapi bersama-sama dengan tamu. Insidental. Dan kami diajak oleh Abuya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Zikir model misalnya Naqsyabandi, zikir model Al-Idrisi, zikir model At-Tijani, zikir model dan seterusnya. Kami ngikut. Artinya kami tidak anti dengan torekot-torekot itu. Tapi di pesantren di Mekah, pesantren Abuya Mekah itu tidak diajarkan secara khusus torekot-torekot yang mu'tabaroh di tengah masyarakat. Torekot yang kami dapati dari Abuya tadi itu ad-dakwah, wat-tarbiyah, wat-ta'lim. Sampai sekarang pun demikian. Murid-murid Abuya, alumni Mekah itu sebagian mengikuti torekot-torekot yang mu'tabaroh. Saya punya kawan, ini termasuk mursyid torekot Tijani. Ada. Tapi juga punya kawan sesama alumni Mekah menjadi mursyid torekot Naqsyabandi misalnya. Ada juga. Tidak masalah. Nah, kalau saya ditanya, apa torekotnya? Saya mengatakan mengamalkan ad-dakwah, wat-tarbiyah, wat-ta'lim. Begitu. Dalam suatu buku yang disusun oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama zaman dahulu ini, ya, yang pernah saya baca, salah satu torekot yang diakui di Indonesia itu adalah qiraatul kutub. Jadi pondok-pondok pesantren banyak kan di Indonesia ini, pondok pesantren itu ya. Tidak semua mengamalkan torekot semacam At-Tijani, Naqsyabandi, Al-Idrisi, Asyadzili. Tidak semuanya begitu. Ada pondok-pondok yang memang torekotnya itu adalah membaca kitab, hataman kitab. Tidak apa-apa, itu termasuk dari nilai torekot. Karena apa sih? Torekot itu kan tata cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Tata cara mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan apa saja yang bisa menyebabkan orang itu lebih fokus kepada urusan akhirat daripada bekerja, mencari atau mengejar uang dan uang, maka ada torekot. Salah satu torekot adalah
belajar mengajar di pesantren atau belajar mengajar agama. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Baik. Pak Kiai, sebagaimana yang saya tahu, jenazah orang laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki dan jenazah orang perempuan dimandikan oleh orang perempuan. Yang saya tanyakan, bolehkah anak laki-laki mandikan jenazah ibunya? Pertanyaannya, bolehkah seorang anak laki-laki ikut memandikan jenazah ibunya? Jadi ini pertama itu kan ibu kandungnya ya. Maka ditanyakan boleh enggak? Pertama begini, yang diajarkan di dalam Islam itu bahwa jenazah harus dimandikan oleh yang sejenisnya. Jadi jenazah laki-laki itu yang memandikan adalah kaum laki-laki, kaum muslimin. Tidak harus anak. Tidak harus. Walaupun punya anak laki-laki, kalau tidak biasa memandikan, dia boleh menggunakan jasa orang lain yang mengerti. Ya, apalagi anak perempuan, nggak perlu ikut memandikan ayahnya. Kan begitu ya. Sebaliknya, jenazah wanita atau perempuan, maka dianjurkan dalam syariat itu yang memandikan adalah kalangan ibu-ibu muslimat. Ya, kalaupun misalnya jenazah ini punya anak perempuan, apakah harus ikut memandikan? Tidak harus. Memang kalau bisa ya alangkah baiknya. Tapi kalau misalnya tidak bisa, kan tidak semua orang itu ngerti tata cara memandikan jenazah. Maka boleh menggunakan jasa yang lain. Ya memang ada tim yang sudah terlatih begitu. Ya. Nah, di saat darurat, misalnya ini ada orang hidup di pinggiran kota atau di desa, kebetulan di desa itu minim agama, kemudian dalam rumah tangga itu ada ibu dan ada anak laki-laki. Kebetulan anak laki-laki itu belajar di pesantren sehingga sedikit mengerti ya tentang tata cara memandikan jenazah. Begitu ibunya meninggal dunia, lah wanita-wanita di desa itu enggak ada yang tahu. Enggak ada. Maka bolehlah dalam keadaan darurat semacam demikian itu, si anak laki-laki itu memandikan jenazah ibunya. Tapi dengan catatan-catatan tertentu. Tak vulgar begitu ya. Pada bagian-bagian yang memang tidak boleh dilihat, sebaiknya tetap menyuruh, meminta tolong wanita kampung yang ada yang tidak tahu caranya, maka si anak ikut instruksi saja. Ini begini ya, bagian ini coba dibersihkan dengan kain, dengan ini, dengan airnya sekian, ya begitu caranya. Walaupun anaknya ini masuk di situ, tapi tetap dianjurkan untuk tidak melihat auratnya ibunya, gitu ya. Nah, kecuali kalau memang darurat. Kalau ini bukan masalah jenazah. Bagaimana kalau ada seorang ibu sudah tua renta, kemudian punya anak laki-laki, di rumah itu cuma anaknya laki-laki itu saja. Kemudian ibunya ini sudah tidak bisa lagi buang air apalagi bersesuci. Cebok tidak bisa. Apakah anak boleh mensucikan ibunya? Boleh dalam keadaan darurat. Tapi kalau masih bisa, minta tolong orang perempuan lainnya, itu jauh lebih baik begitu. Ya, jadi sesuatu yang darurat sifatnya maka menjadi boleh. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu kondisi yang darurat itu akan memperbolehkan hal-hal yang semula haram menjadi boleh. Begitu. Pak Kiai, banyak dari orang-orang di luar sana yang suka memelihara kucing. Mulai dari kucing yang harganya murah sampai kucing yang harganya mahal. Saya juga suka. Ya. Yang saya tanyakan, apa hukum jual beli kucing? Hukum jual beli kucing. Ya. Ada dua pendapat tentang hukum jual beli kucing. Ada sebagian ulama yang mengharamkan jual beli kucing. Tapi ada juga yang memperbolehkan jual beli kucing asalkan kucing tersebut bermanfaat. Jadi dibangun atas asas manfaat, maka boleh
mengadakan transaksi jual beli kucing. Namun untuk menghormati pendapat yang mengharamkan jual beli kucing itu ya, sekarang ada istilah namanya adopsi kucing. Namanya apanya? Adopsi kucing. Itu menurut saya bahasa yang paling bagus, adopsi. Namanya juga adopsi, macam-macam. Kalau kita memberi uang dengan seharga apa yang sudah ditentukan itu sama saja dengan memberi ganti orang lain memelihara kucing itu kan memberi makanan. Istilahnya juga ada diganti dengan membayar makanan yang sudah kami berikan, pernah kami berikan. Ganti rugi pakan istilahnya. Ini berapa kucingnya? Cuman ganti rugi pakan. Begitu. Namanya ganti rugi pakan kan macam-macam. Ada orang yang memelihara kucing itu betul-betul dirawat. Bahkan dia kalau sakit dibawa ke dokter, kasih vitamin. Ya dokter sekarang paling tidak 100-150. Ya anggap aja 100 misalnya. Gampangnya 100. Dalam setiap bulan dia misalnya divaksin. Ada juga vaksin kucing itu ada. Divaksin dalam setiap bulan. Berarti kalau 1 tahun berapa? 1.200.000. Maka yang melepaskan adopsi ini mengatakan, saya sudah pernah vaksin 12 kali. Setiap vaksin itu 100. Ya kalau kamu ambil adopsi, kamu bayar berapa vaksinnya? 1.200.000. Kata yang mau ngadopsi, kok mahal, kucing aja segitu. Bukan, ini biaya adopsi karena saya sudah memvaksinnya kucing tersebut. Ganti dong gitu. Itu baru ongkos vaksin. Membelikan makanan kucing ini juga sekarang macam-macam itu. Ada Royal Canin itu paling mahal itu ya. Makanan paling mahal kering namanya Royal Canin itu. Itu 1 bungkus harganya bisa sampai 50.000. Kalau dalam 1 bulan menghabiskan makanan 2 bungkus berarti 100.000. Begitu kurang lebih. Lah kalau 1 tahun berapa? Tadi 100.000 kali 12. 1.200.000. Dengan vaksinnya berapa? 2.400.000. Ternyata adopsi kucing juga tidak murah ya. Ya, itu kalau kucing-kucing hias. Dan kucing-kucing hias itu ras istilahnya. Kucing ras itu rentan untuk sakit, gitu ya. Seperti anak. Jadi saya lihat orang-orang yang pelihara kucing ini seperti punya anak bayi begitu. Dibelikan susu, dibelikan makanan yang enak-enak, ada snacknya juga. Tapi kalau kucing-kucing kampung ini, ya dikasih aja ikan asin sudah selesai. Ya. Nah kalau kucing ras itu dikasih nasi, sakit dia. Nggak mau dia. Kalau kucing kampung, ya sudah diambil aja, diadopsi banyak di pasar-pasar. Nggak pakai beli, ya nggak pakai adopsi. Tapi ada kucing-kucing ras yang memang manja itu. Saya pernah baca, ada seekor kucing itu dihargai dalam adopsinya itu 50 juta. Memang bagus. Ya namanya seneng. Orang hobi itu nggak bisa dibatasi harganya berapa, itu ya. Dan digendong kemana-mana gitu, seperti anak bayi. Boleh apa tidak? Ya boleh saja. Rasulullah juga senang dengan kucing. Ya, nah, begitulah. Nah, saya juga senang dengan kucing. Maka saya juga mengadopsi kucing. Punya saya 2 ekor malah. Ya, nah, itu juga apa yang dilakukan oleh orang-orang itu kita senang ya kita pelihara. Rasnya apa? Ya kalau punya saya itu Persia gitu ya. Persia. Ya lumayan lah istilahnya ya. Dengan bulu yang bagus begitu. Kita suka aja. Itu kucing saya boleh cerita ya. Kalau saya sholat itu dampingi. Kalau saya sewaktunya sholat itu keluar datang dia dampingi di musola situ. Di sajadah saya itu dampingi. Begitu. Ya seneng aja jadinya. Ya begitulah. Intinya namanya adopsi. Ya namanya apa? Adopsi. Untuk menghilangkan apa tadi? Pro kontra hukum jual beli kucing. Karena ada sebagian ulama melarangnya, mengharamkannya, sebagian memperbolehkannya. Apa manfaat? Pertama untuk hiasan. Yang kedua ya untuk hiburan. Kan gitu kan? Seperti begini. Boleh enggak kita beli uang? Kan lucu ini. Beli uang. Kalau uang untuk transaksi seperti yang ada ini. Biasa 100.000, 50.000. Enggak boleh kita beli. Beli uang dengan uang kan haram ya. Tapi kalau uang tersebut sudah lama. Maka jadi barang koleksi. Misalnya dulu di Indonesia ada uang
sen. Boleh tidak kita beli uang sen? Boleh kalau untuk koleksi. Koleksi itu hobi. Maka kucing pun kalau untuk hobi jadi boleh. Paham ya? Banyaklah keterangan semacam demikian. Dengan alasan-alasan yang rasional. Yang kedua, kalau ada kucing, di rumah tersebut jarang tikus yang masuk. Nah ini kan ada manfaat. Dari asas manfaat inilah sebagian ulama mengatakan boleh membeli kucing untuk kepentingan tertentu. Paham? Baik. Pak Kiai, apa benar Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki pernah mengatakan bahwa Rasulullah hadir di pembacaan maulid? Rasulullah hadir dalam pembacaan maulid yang dilakukan oleh umat Islam di mana saja gitu. Yang ditanyakan ya. Pertama yang datang bukan jasadnya Rasulullah, bukan. Tapi rohaniyah. Rohaniyah itu ya terkait dengan roh. Pertama begini ya, sebelum saya jawab. Roh itu sifatnya, rohnya orang mukmin, rohnya orang soleh, ya itu berbeda dengan rohnya orang jahat atau orang kafir. Tatkala seseorang itu kafir atau jahat, begitu dia mati, ditanya oleh malaikat, kemudian tidak bisa jawab pertanyaan malaikat itu, sejak itu dia disiksa. Jadi rohnya orang kafir itu sibuk dengan merasakan sakitnya siksa kubur. Demikian juga dengan orang jahat. Tidak sempat kemana-mana dia. Ya namanya orang diikat seperti orang di penjara, nggak bisa kemana-mana kan. Nah ini bukan sekedar di penjara ini, tapi dipukuli ini. Ya, sama malaikat mana bagian siksa kubur. Paham itu ya? Sedangkan rohnya orang baik setelah ditanya, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Aman nabiyuka, siapa nabimu? Semua dijawab. Sampai segala pertanyaan ditanyakan, dijawab semua oleh orang soleh ini. Anggap saja dalam 1 minggu ditanya, jawabannya beres. Ibarat anak pelajar, terus ada ujian, sudah digarap semua dan betul semua. Kan selesai. Apa yang dilakukan? Istirahat kan gitu kan ya. Senang-senang. Lah roh pun di kuburan, rohnya orang soleh itu setelah ditanya selesai, maka dia ini berziarah kemana-mana. Bertemu dengan orang-orang yang mereka senangi. Jadi dikatakan al-arwahu junudun mujannada. Roh itu adalah suatu kesatuan yang sangat kompak. Nah rohnya orang yang soleh di kuburan akan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Bisa pergi kemana-mana. Begitu roh sifatnya. Loh, karena rohnya orang soleh bisa pergi kemana-mana. Apalagi rohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala di dalam satu majelis, di situ disebutkan sholawat kepada Nabi. Mulai dari ya Nabi salam alaika. Dan seterusnya. Ada hadis yang mengatakan, siapa orang yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, maka Allah akan mengembalikan rohku kepada jasadku, guna agar aku bisa menjawab salamnya orang tadi. Jadi kalau kita mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah, ya, maka Allah akan mengembalikan rohnya Rasulullah pada jasadnya dan Rasulullah menjawab salam kita. Waalaikumsalam, begitu. Ini ada dalam hadis. Ya. Nah, gimana kalau kita berada di tempat kemudian kita baca Maulid Nabi? Selagi Maulid Nabi yang dilakukan itu tidak ada kemungkaran. Loh, apa ada Maulid Nabi ada kemungkaran? Ada. Karena yang melaksanakan itu nggak ngerti. Akhirnya sekarang itu ada namanya skatenan gitu. Skatenan itu asalnya juga dari Maulid, perayaan Maulid Nabi, tapi mengundang wayang, mengundang dangdut, mengundang apa. Akhirnya nilai bazarnya, nilai jualannya lebih besar ya, lebih banyak, dominan. Nah, itu lain, nggak didatangi sama rohanian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita dengan baik-baik, tidak menutup kemungkinan dan sangat rasional kalau kita bicara tentang roh di dalam pandangan agama. Rohnya Nabi akan datang. Asalkan begitu. Di dalam Maulid itu tidak ada kemaksiatan. Paham ya? Itulah yang sering disampaikan oleh Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam
menyikapi apakah benar kalau ada orang membuat maulid Nabi atau merayakan maulid Nabi, di situ ada Nabi Muhammad hadir, maksudnya rohaniyah. Paham ya? Rohani itu nilai rohnya ini hadir. Karena itu kita harus menghormati pelaksanaan maulid Nabi. Jangan bicara sendiri, jangan berguru kalau ada maulid Nabi. Ya enggak? Begitu kurang lebih. Apalagi sekarang zamannya medsos ini ya. Kalau misalnya kita hadir maulid Nabi, terpaksa melihat handphone, jangan melihat hal-hal yang pornografi, naudzubillahi min dzalik, sehingga malaikat tidak mau masuk di situ. Rohaniah Nabi juga tidak mau masuk di situ, karena setiap orang yang bawa handphone melihat gambar pornografi, misalnya orang telanjang dan lain sebagainya, ini merusak majelis taklim. Jelas ya? Alhamdulillah, senang sekali kita pada dialog hari ini mendapat banyak ilmu dari beliau, Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basori. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Baiklah para pemirsa, dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk mendukung channel kami, PIK TV, dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya, dengan niatan meneruskan estafet dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kami undur diri dari hadapan Anda semuanya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.